lead me home. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara, baik pemirsa YouTube channel GKJ Purworejo, pendengar Radio Mitra FM di 107,7 maupun yang streaming radio, dan kita semua yang menghayati kasih Allah. Saudara, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Dan seperti pujian tadi, kita mau menghayati bahwa hidup dan kehidupan itu penuh dengan dinamika. Kadang-kadang kita merasa sukacita, semua diberkati Tuhan, sukses, tidak ada masalah, semua sehat. Tetapi tak jarang yang terjadi justru sebaliknya. Kita merasakan kepedihan, kita merasa gagal, kita kurang sehat, bahkan kita punya banyak persoalan, termasuk masalah ekonomi. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mampu berharap kepada Allah di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan, bahkan beban yang sangat berat? Seperti pujian tadi, ternyata yang seharusnya terjadi adalah kita tetap berharap pada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Itu yang menjadi fokus kita nanti. Mazmur 23, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25, dan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terkasih, kita akan fokus pada Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Ada 3 hal yang penting sehubungan dengan tema hidup beriman di tengah kehidupan nyata di masyarakat. Ada 3 hal penting. Yang pertama, jemaat, Bapak Ibu dan saya hidup dalam persekutuan internal yang baik. Ayat 42, 44, 45. Jemaat ada kerjasama, jemaat ada kerukunan, jemaat ada saling pengertian, jemaat saling tolong menolong, dan seterusnya. Itu yang pertama, kerukunan, persekutuan internal. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 43 dan 46.
jemaat, Bapak Ibu, saya, kita itu juga bersekutu tidak hanya dengan sesama yang seiman, tetapi terlebih adalah berrelasi dengan Tuhan. Ayat 43, 46. Mereka bikin ibadah, puji-pujian, doa, sakramen, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yaitu tidak cukup internal, tidak cukup dengan Tuhan, tetapi hidup beriman di tengah masyarakat adalah jemaat hidup dalam kesaksian pelayanan keluar. Saudara lihat di ayat yang tadi kita baca, terutama ayat 47, sehingga dikatakan di sana bahwa mereka disukai banyak orang. Nah, 3 poin ini: rukun ke dalam, relasi dengan Tuhan, dan membina relasi keluar dalam kesaksian dan pelayanan. Gampang sekali, gampang kalau cuma dibicarakan, tapi ini tidak begitu mudah kalau mau sungguh-sungguh dilakukan, apalagi dalam keadaan kita seperti ini. Enggak mudah beriman di tengah masyarakat. Banyak di antara kita yang kehilangan harapan. Banyak di antara kita yang hidup dalam paranoid, ketakutan yang hebat. Banyak di antara kita yang saling curiga dengan yang lain. Banyak di antara kita malah menjadi egois. Coba saudara pergi ke toko, ya, di situ ada tulisan hanya boleh membeli sekian, dibatasi. Sebab kalau tidak, banyak yang borong. Itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi ada satu tampilan fragmen yang menarik untuk kita cermati dalam bahasan kita. Fragmen yang berikut ini. Ini ada WA dari Surawaskito ini. Surawaskito ini mau ke sini itu loh Pak E. Padahal Surawaskito ini sudah dalam pantauan karena COVID-19, yaitu ODP Pak E. Ini bagaimana Pak E? Ibu ini sih cerita apa kan mau metubruk orang kena tema nih. Apa tuh Bu? Ini loh Pak E, adimu si Surawaskito. Kenapa? Itu dalam pantauan COVID-19. Istilahnya sekarang adalah ODP. ODP itu adalah orang dalam pantauan, itu artinya sudah bisa menularkan COVID-19. Lanjut, bang arek rene. Iya. Lanjut piye gue? Nah ini nanti sudah WA mau ke sini. Nah sekarang gini loh Pak E, karena si Surawaskito sudah ODP, kita harus waspada. Ayo. Ya, karena apa? COVID-19 itu bisa tertular lewat kita bersin, kita batuk, itu bisa menular. Kemudian ini bila dia dipegang-pegang, tempatnya sudah bisa menular. Nah, gitu gimana Pak E? Lanjut. Yo, bentene wae. Ora apa-apa. Ning yo piye le nemone kuwi? Piye. Orang Surawaskito sudah ODP, ya begini saja. Kita harus jaga jarak. Ya. Kemudian kita harus hati-hati nanti memakai masker. Nah, gitu. Sekarang gini, karena si anaknya Surawaskito itu, si Surajende, ya, itu sudah PDP. Apa kuwi? Yaitu orang dalam pantauan yang sudah positif itu loh Pak. Iya itu. Iya. Kemudian belum sampai rumah,
Tapi itu sudah dicurigai keluarganya termasuk bojonya si Surawaskita. Terus anake, putune, nek mantune kuwi kan wis kena Pak wis positif sing barep kuwi sing sekolah luar negeri. Lanjut dipiyake mau isuk wis mulai tapi terus diisolasi ning rumah sakit. Saiki nang rumah sakit. Iya. Lanjut piye ya? Sura rak rene wong kuwi ya adikku. Ning nek kaya ngono njuk piye ya? Ya wis ngene Pak Piye? Surawaskita kan anak rene. Wis apike ngene Pak saiki sakurunge tekan kene, Pak iso nelpon. Ben Surawaskita kuwi ra iso rene. Mergane nek rene iki bahaya. Oh ya iya. Ning ya kuwi Bu. Ana dulur adarak mara kok ditolak rasane kok ya ora etis. Rasa kemanusiaane kuwi njuk nang endi to Bu nek kaya ngono kuwi. Iki bukan urusan sosial Pak kudu urusan kemanusiaan. Lanjut. Namun wis emergensi urusan kesehatan. Jadi kesehatannya awake dhewe, sak bayate awake dhewe. Men ora ketularan Covid-19 kuwi carane kepiye? Oh iya. Ya wis engko tak temenane wae tenang wae Bu. Tak temenane ning aduh. Aku dhewe wis tuwa iki ya. Aku iso umurku wis tuwa, aku ndek penyakit jantung, hipertensi. Kuwi iso nularang awakku, ngancam keselamatanku, nyawaku. Aduh. Ya wis ini wae Pak. Pokoke wae ibune wae sing nemoni. Emange aku sing kon nemoni Surawaskita kuwi. Terus nek aku terjangkit virus Covid-19, kowe bapak seneng aku lara terus mati. Oh iya ngerti, bapak njuk bojo meneh. Ngono ya? Ya ora ngono, Bu. Ya wis, Penake dhewe. ya wis tak temonane. Engko aku jaga jarak lan hati-hati kan. Waskita. Blai. Apa? Wong iki teko. Iku Surawaskita. Piye? Ayo. Ya wis tak temonane. Aku ngati-ati jaga jarak. Wes saiki Pak sing hati-hati nemoni Surawaskita iki dienggo. Ya wes. Maskere. Iki tinggal sik. Ini lho Pak Kacamataku antivirus. Ya sing iki nggo dhewe. Wes Pak nemoni Surawaskita ya. Oh ya wes, ya. Apa weh? Lah nuwun Kang, nyuwun sewu Kang. Stop. Kudu wae sik jaga jarak semeter tekan 3 meter. Arep piye? Arep njaluk tulung Kang. Tulung apa? Njaluk tulung brayatku kan lagi kening masalah. Ngerti kowe kena corona. Lah iya mulo aku mara rene wong kowe iki dulurku siji-sijine. Wes kae lunga sik. Lunga kono. Iya Kang, matur nuwun Kang. Ya. Kono Kang ya. Ya, wis kono. Ki nyuwun sewu Kang. Ya. Sepisan silaturahmi. Ya apik matur nuwun. Ping pindhone aku njaluk tulung Kang. Kalau priye kowe? Iki brayatku kan saiki keneng ODP. Ayo. Ora oleh metu. Lah kok kowe keluyuran kan kene? Dari aku ra keluyuran, aku terus njaluk tulung sapa Kang? Uripku kuwi mung golek rongso. Aku ngerti. Rongsoku tak ora payu Kang. Wis ora ana wong tuku rongso. Yo. Pira-pira dino aku ora mangan. Anakku ora mangan, bojoku ora mangan. Aku ora rene njaluk tulung awakmu Kang. Wes. Kok gembeng kok nangis. Aja nangis. Aku mataku ki mata yuyu nek krungu wong nangis yo ketularan aku yo malu sedih. Ayo matur nuwun yo kene lho Kang. Yo Aku ora melas kene karo awakku ning melas karo anak bojoku. yo kabeh. Anakku sing seko luar negeri sing cilik wis
Sidil nang apa? Diumput isolasi di rumah sakit. Aku sakrai aku yang maling. Saiki kowe. Aku mau ngamat ke aku. Nah, Aku jalan tolong kan. Jaluk diopen dipakan ono kan. Jaluk bantuan. wis. Anakku belas yuk Kang ya. Wis lirano le menangis rungokno aku. Iya Kang. Bantuan kok tak gawane ana beras. Ndro, Iya Kang. mie, lenga goreng kok gawanen aku sing ngatur. Matur nuwun. Lah, engko sore aku tak utusan ana wong tak kon nanggon omahmu, tak kon bagi sembako. Iya Kang. Ning kowe kudu nggugu praturane negara. Iya. Ora manglungan-lungan, engko ana sing ngurusi anak bojomu mang openi. Wis, Iya Kang. kok gage mulih kowe. Iya. Aku tak nyake bantuan Iya Kang. Matur nuwun banget kakakku Kang ya. Lereno le nangis. Iya. Ora rampung cukup kok tangisi. Wes tak njoko nganu. Iya Kang. Matur Barang gak nuwun. ibune. Udah kau foto menjo. Wes ora duwe. Kena musibah. Wes ora nangis. Kudu paling ono kuat. Wes. Kowe gawanan mulai nggo makane anak bojomu. Ning kowe nggo pemerintah tenan ya. Iya Kang. Matur nuwun. Wes, sik mulai. Tukang Kang yo nang mari tulurku. Ora salim. Ayo lewat. Wes hati-hati. Matur nuwun Kang ya. Ya wes, hati-hati. Ayo Kang. Ayo Kang. Matur nuwun Kang. Wes. Gusti matur nuwun. Pitulunganipun dipun paringi tulur apik. Syukur-syukur duwe tulur. Nek ora duwe kaya apa orangku. Gusti paring ono kuat. Matur nuwun Gusti. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana komentar Bapak Ibu terhadap fragmen tadi yang dimainkan oleh suami istri Suro Eling yang heboh gara-gara menerima kunjungan adiknya Suro Waskito yang sekeluarga menjadi ODP virus corona. Menarik, realistis, kontekstual, penuh dinamika. Suami istri ini wongek karena siapa yang akan menemui. Dan akhirnya si suami harus menemui adiknya. Lalu bagaimana sikap istrinya? Rame. Setelah itu diadakan pertemuan, tidak boleh masuk rumah, harus ini itu. Adiknya bagaimana? Luar biasa. Tapi saya mencatat ada beberapa poin penting, saudara, dari fragmen tadi. Yang pertama adalah godaan kecemasan. Godaan kecemasan. Yang kedua, godaan kemarahan, kejengkelan, ketidaksukaan. Belum tentu benci ya, cuma tidak suka. Yang ketiga, godaan kesulitan hidup dan penderitaan. Yang keempat, godaan kebingungan. Dan yang terakhir, solusi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, fragmen tadi menurut saya adalah gambaran dari kehidupan kita. Ya, ternyata kerukunan internal tidak mudah. Kalau sudah kena virus, kaya musuh, dulur pun. Bukankah itu yang juga terjadi sekarang? Ternyata meskipun beragama dan punya Tuhan, kalau sudah kondisi seperti ini, ya agamanya tetap nanging keyakinannya boh. Apa kira-kira Tuhan masih bisa menolong saya? Seolah-olah ada pertanyaan begitu. Dan yang terakhir menarik, relasi keluar yang indah dalam fragmen tadi. Ternyata akhirnya si Suro Eling mau menolong.
Dan bahkan dia katakan tadi, nanti sore saya suruh orang untuk mengirimkan bantuan, nggak usah ke sini, kamu ODP, taat dengan aturan apa himbauan pemerintah. Luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak pada saat ini, mari tingkatkan iman kita dengan relasi internal yang baik, ya, yang baik. Nggak usah bulu-bulunan, cocok-cocokan. Kita ini satu di dalam Tuhan. Yang dua, mari tingkatkan relasi dengan Tuhan meskipun kita menghadapi kesulitan. Karena apa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Kita pekada. Di tengah seperti ini Tuhan itu masih memberi harapan dan pertolongan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah relasi keluar, kesaksian dan pelayanan. Artinya bagaimanapun nggak cukup ke dalam kita bagus, nggak cukup iman kita kuat, tapi relasi dengan sesama lemah. Mari kita tingkatkan dengan apa yang kita bisa buat bersama-sama. Ada orang yang cukup diberkati Tuhan dan dia memesan banyak sekali masker lalu dibagikan ke orang lain. Bagus. Ada orang yang bisanya cuma 10 bungkus setiap hari. Ada yang 2 bungkus setiap hari. Ada yang 20 bungkus setiap hari. Sesuai. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, wong sak gereja urun kabeh. Ada yang 2 bungkus sehari, ada yang 20, ada yang 10. Sehingga setiap hari ditentukan lauknya. Di gereja itu ada pelayanan keluar hampir tanpa anggaran. Ini sekedar contoh, ya, nggak usah saya tunjuk. Tapi saya mau, mari kita tingkatkan keluar, apapun wujudnya. Tuhan memberkati dan selamat berjuang, tetap beriman di tengah pergumulan. Amin. Mari kita berdoa. Kita satu hati berserah kepada Allah dalam doa, dan kita juga nanti akan tutup dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mampu hidup beriman di tengah masyarakat, dengan intern, dengan relasi pada Tuhan, dan dengan sesama. Semoga Tuhan memberkati di tengah kesulitan dan persoalan, kami justru meningkatkan iman dan cinta kasih sesama. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun, berkati masyarakat kami, Indonesia khususnya, supaya pandemi Corona segera berlalu. Berkati pemerintah kami untuk mengatur dan membuat kebijakan-kebijakan yang menopang bagi peperangan dengan wabah atau pandemi ini. Berkati kami semua untuk taat, untuk bijak, untuk waspada, tapi tidak ketakutan teramat sangat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam penyertaan-Mu. Semoga di tengah situasi seperti ini kami tetap memiliki iman yang teguh. Demi Kristus pengantara kami yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, kita akhiri kebaktian Minggu Paskah ke-6 dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus kiranya ada pada saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.